Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah teori bilangan pada materi algoritma pembagian. Setelah pertemuan sebelumnya kita sempat membahas bahwa teori bilangan ini bermain di bilangan bulat, maka ada beberapa definisi yang harus kita ketahui atau kalian ketahui. Yang pertama adalah untuk definisi sifat keterurutan pada bilangan bulat. Jadi setiap himpunan tak kosong dari bilangan bulat positif memiliki unsur atau anggota terkecil. Contohnya misalnya saya punya himpunan D di mana isinya 4, 6, 8, 10, 12. Maka 4 merupakan unsur terkecil dari D. Karena 4 itu kurang dari 6, kurang dari 8, kurang dari 10, dan kurang dari 12. Jadi well ordering property ini juga berlaku untuk semua himpunan bagian dari Z positif ya, dari Z positif. Kemudian yang kedua, the greatest integers function, yaitu bilangan bulat terbesar pada bilangan real X, atau ditulisnya seperti itu, X dengan kurung siku. Artinya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan nilai X-nya itu sendiri, sehingga X memenuhi ini, dia lebih kecil dari X plus 1 ini, kemudian lebih besar dari nilai X ini. Contohnya misalnya akar 2. Jadi bilangan bulat terbesar pada akar 2 itu 1. Atau misalnya kita punya pi di real, ini bilangan bulat terbesar pada pi ini yaitu 3. Atau misalnya saya punya 9 gitu ya, 9 per 2. 9 per 2 ini nilai bilangan bulat terbesarnya pada 9 per 2 ini yaitu 4. Walaupun antara 4 dan 5 sebenarnya kan dekat jaraknya setengah dan setengah ya, ke 4,5 ke 5,5, tapi karena definisinya adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari gitu, lebih kecil atau sama dengan X. Jadi kita tahu bahwa 9 per 2 ini kalau dibuat bilangan desimal itu 4,5, dan yang lebih kecil dari 4,5 bilangan bulatnya adalah 4. Dan 4 ini adalah bilangan bulat terbesar yang mendekati 4. Yang lebih kecil dari 4,5 maksudnya. Tuh, kemudian ada definisi countable set, yaitu sebuah himpunan disebut terhitung jika himpunan tersebut berhingga atau tak hingga dan terdapat koresponden satu-satu antara bilangan bulat positif dengan himpunan tersebut. Secara sederhananya, kita bisa ibaratkan bahwa himpunan tersebut disebut terhitung jika bisa kita hitung dengan bilangan asli gitu ya. Jadi penghitungannya dimulai dari 1. Karena di sini harus ada koresponden satu-satu antara bilangan bulat positif atau bilangan asli dengan himpunan tersebut gitu. Ya, artinya kan jadi harus bisa dihitung. Misalnya ini D. D ini bisa kita hitung. 1 gitu ya. 2, 3, 4, 5. Artinya D ini berkoresponden satu-satu dengan bilangan
asli. Ini kan bilangan asli. Oke. Jadi D ini terhitung. Kemudian Z. Apakah Z ini terhitung? Kalau kita lihat Z sebagai himpunan yang tadi seperti di awal begini ya, maka kita akan sulit untuk memulainya dari berapa gitu, bisa kita hitung. Apakah dari min 3 ataukah dari min 2 atau dari min 1 atau dari yang mana. Nah, maka perlu dibuat penyusunan anggota Z itu sendiri supaya bisa dihitung. Alternatif yang bisa dipakai adalah kita mulai dari 0. Kemudian dari 1 min 1, 2 min 2, 3 min 3 dan seterusnya. Walaupun kita tidak bisa menyebutkan sampai berapa, tapi pasti berkoresponden dengan bilangan asli. Sehingga Z itu terhitung. Kemudian bagaimana dengan bilangan rasional? Bilangan rasional itu kan bentuknya pecahan. Nah, untuk bilangan rasional pun kalau kita bayangkan itu memang kita bingung juga mulainya dari mana. Makanya perlu penyusunan keterurutan anggota bilangan rasional tersebut supaya mudah dihitung gitu ya. Alternatifnya kita bisa menyusun dengan memulai dari penyebut 1. Kemudian ke kanan, berurut ke kanan 2/1 gitu. Maaf. Ini maksudnya min 1/1 dulu ya. Min 1/1, kemudian 2/1, min 2/1 dan seterusnya. Kemudian 0/2, di bawahnya 0/3 dan seterusnya. Di sini bisa kita tulis sama 1/2, min 1/2, 2/2, min 2/2 dan seterusnya. Ini juga 1/3, min 1/3, 2/3, min 2/3 dan seterusnya. Ini juga ke bawah dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menyebutkan penomorannya atau koresponden satu-satunya? Kita mulai dari sini. Jadi dari sini kita mulai kita lanjut ke dari sini kita lanjut ke sini, kemudian ke 1/1, kemudian ke 2/1. Jadi bentuknya diagonal ya. Kemudian ke sini dan seterusnya ke sini gitu ya. Jadi kalau kita urut, kita bisa tuliskan 0/1. Bilangan rasional itu isinya 0/1, 0/2, kemudian 1/1, kemudian min 1/1, 1/2, 0/3 dan seterusnya. Nah, dengan cara penyebutan seperti itu, maka tidak akan ada bilangan yang terlewat nantinya ya. Walaupun ke kanan dan ke bawahnya itu semakin besar, semakin banyak. Tapi kalau kita mulai dari sudut kiri atas, pojok kiri atas, maka bisa kita sebutkan 1/1. Walaupun tadi sama seperti bilangan bulat, kita tidak tahu sampai berapa kita bisa sebutkan gitu. Sehingga bilangan rasional itu juga bilangan maksudnya himpunan terhitung. Jadi bilangan rasional juga himpunan terhitung. Nah, bagaimana dengan bilangan real? Untuk bilangan real ini kita tidak bisa menyebutkan 1/1. Kenapa? Karena dia punya nilai antara. Jadi di antara dua bilangan real itu ada
bilangan real lagi, dan begitu seterusnya sampai tak hingga bilangan real gitu. Makanya bisa kita sebut bahwa bilangan real adalah termasuk pada uncountable set atau tak terhitung ya. Uncountable set. Oke. Kemudian ada definisi penjumlahan dan perkalian dengan simbol ini. Ini untuk penjumlahan, ini untuk perkalian. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, AK, sigma AK, K sama dengan 1 sampai N sama saja dengan penjumlahan A1, ini indeks ya. K ini indeks dari 1 sampai N. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Ini juga sama, hanya dibedakan saja indeksnya. Ini kita gunakan J. Jadi A1 kali A2 kali A3 sampai A kali N. Sampai AN gitu maksudnya ya. Kemudian ada keterbagian. Dalam keterbagian juga ada definisi dasar yang perlu diketahui, yaitu jika A dan B bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0, A membagi B atau ditulis A garis B gitu ya, ini ya. Ini dibacanya A membagi B. Jika ada sebuah bilangan bulat C sehingga B sama dengan A kali C. Jika A membagi B, maka A sebagai pembagi atau faktor dari B dan B kelipatan dari A. Jadi kalau A membagi B, A disebut A membagi B itu kalau ada suatu bilangan bulat C sehingga B sama dengan A kali C. Atau biasanya kita bilang A membagi B itu artinya B sama dengan A dikali sesuatu. Sesuatunya ini harus bilangan bulat. Ya. Sesuatunya harus bilangan bulat apapun. Nah, begitupun sebaliknya kalau misalnya ada B sama dengan A kali C gitu ya. Berarti kita bisa katakan bahwa A membagi B. Atau misalnya kita gunakan simbol yang lain. Kalau saya punya persamaan E sama dengan F kali G, ini bisa saya katakan bahwa F membagi E. Atau dari sisi, kalau kita lihat dari G-nya, berarti bisa juga kita katakan G membagi E. Nah, ini juga sama. A membagi B atau B sama dengan A kali C, ini bisa juga kita katakan bahwa C juga membagi B. Gitu ya. Pokoknya ada bentuk seperti ini, artinya dia membagi, bisa dikatakan seperti itu. Contoh misalnya 6. 6 itu 2 dikali 3 ya. Artinya 2 membagi 6 atau ya, 3 membagi 6. Jadi 2 dan 3 ini sebagai pembagi atau faktor dari 6, dan 6 sebagai kelipatan dari 2 dan 3. Sini ada teorema yang pertama, jika A, B, C anggota bilangan bulat dengan A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Nah, ini kita buktikan dulu satu-satu. Yang teorema 1, A membagi B, artinya apa? Seperti dalam definisi, kalau saya punya A membagi B, artinya B sama dengan A dikali sesuatu kan? Katakanlah sesuatunya D misalnya. Ini bilangan bulat. Kalau B sama dengan A kali D, itu juga artinya A membagi B. Kemudian dari B membagi C, itu artinya bahwa C sama dengan B dikali sesuatu.
sesuatunya katakanlah misalnya E. Yang harus kita buktikan adalah apakah benar A membagi C. Membuktikan A membagi C berarti kita harus menunjukkan bahwa kita bisa menuliskan C sama dengan A dikali sesuatu. Atau kita harus menunjukkan adanya suatu bilangan bulat, sehingga C bisa dituliskan sebagai A dikali sesuatu tersebut. Nah, kita gunakan data yang ada, yaitu B sama dengan dan C sama dengan ini ya. Nah, kita punya ada variabel yang sama yaitu B. Berarti kita bisa buat C sama dengan B-nya kita ganti dengan ini A kali D kali E kan gitu ya. B-nya kita ganti dengan A kali D sehingga C sama dengan A kali D kali E. Udah ya, sebenarnya selesai di sini ya. Kita asosiasi bahwa C sama dengan A kali D kali E. Nah, berdasarkan hal yang mau kita buktikan bahwa A membagi C, itu C sama dengan, dan ternyata C sama dengan A dikali D dikali E, dan D kali E ini juga anggota Z, maka C bisa dikatakan bahwa A membagi C maksudnya gitu ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa A membagi C karena ada sesuatu atau ada bilangan bulat yang bisa mengisi kekosongan di sini, yang bisa kita kalikan dengan A sehingga hasilnya menjadi C. Atau kita juga bisa katakan bahwa D kali E itu membagi C. Walaupun di sini tidak diperintahkan, cuma kita bisa menyimpulkan seperti itu juga gitu. Sehingga terbukti ya. Artinya A membagi C. Kemudian teorema yang kedua, jika A, B, M, N anggota Z dan jika C membagi A dan C membagi B, maka yang harus kita tunjukkan adalah C membagi M kali A ditambah N kali B. Oke. Kita mulai dari data yang ada. Kita punya C membagi A. C membagi A artinya A sama dengan C dikali sesuatu. Seperti biasa ya. Misalnya sesuatunya D. Kemudian di sini C membagi B. Berarti B sama dengan C dikali sesuatu juga, katakanlah E misalnya gitu. Yang harus kita tunjukkan adalah C membagi MA plus NB. Ini artinya bahwa MA plus NB itu sama dengan C dikali sesuatu kan begitu. Nah, kita lihat di sini kita punya A sama dengan C dikali D dan B sama dengan C dikali E ya. Nah, kalau kita kalikan si A ini dengan M, suatu bilangan bulat, maka kita dapatkan MA sama dengan MCD kan gitu ya. Kemudian di sini juga kalau kita kalikan dengan suatu bilangan bulat N, kita juga punya NCE gitu. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan M kali A dengan N kali B, itu kan sama saja dengan ini ya, M kali CD ditambah N kali CE. Sehingga ini kalau kita keluarkan, si C-nya itu sama saja dengan C dikali MD ditambah NE. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya bahwa C membagi ini.
C membagi MA plus NB. Jadi di sini kita bisa isi bahwa bilangan bulatnya adalah MD plus NA. Intinya itu, pokoknya kita cari apa yang bisa dikalikan dengan si C ini sebuah bilangan bulat. Mau dia bilangan bulat misalnya A, B, C atau dan seterusnya, atau mau bentuk gabungan seperti ini ya. Maksudnya lebih dari satu huruf. MD plus NA. Selama dia bilangan bulat, maka bisa kita katakan bahwa C ini membagi MA ditambah NB. Berikutnya ada teorema 3 algoritma pembagian yang berbunyi jika A, B anggota Z dengan B lebih dari 0, maka terdapat bilangan bulat Q dan R unik sedemikian sehingga A bisa dituliskan sebagai B dikali Q ditambah R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari B. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa B ini sebagai pembagi ya. Pembagi atau divisor, pembagi. Ini sebagai hasil bagi. Dan ini sebagai sisa hasil bagi. Ini sebagai yang dibagi, dividen yang dibagi. Jadi contohnya misalnya saya punya A, katakanlah A ini 1028, kemudian B 34, sehingga A ini bisa saya tuliskan sebagai B dikali Q ditambah R dengan Q-nya sama dengan 30 dan R-nya sama dengan 8. Jadi 1028 itu sama dengan 34 dikali mana Q-nya 30 ditambah 8. Nah, gitu. Buktinya untuk teorema ini buktinya di sini mungkin ya. Jadi kita punya A, B bilangan bulat dengan B-nya lebih dari 0, artinya B-nya positif. Kemudian yang harus ditunjukkan adalah ada bilangan bulat Q dan R yang unik gitu. Sehingga A sama dengan B dikali Q ditambah R dengan R-nya itu kurang dari B dan lebih dari sama dengan 0. Berarti yang harus dibuktikan adalah, yang harus ditunjukkan adalah adanya Q dan R. Oke, kita munculkan dulu Q dan R. Pertama kita munculkan R dulu lah ya, yang mudah. Jadi kita buat sebuah himpunan, katakanlah himpunan S. Himpunan S ini isinya semua bilangan bulat yang bentuknya A dikurangi B dikali K. Ya, jadi kita buat saja, kita konstruksi bahwa ada himpunan S yang isinya adalah bilangan bulat yang bisa dibuat sebagai A dikurangi B kali K. Di mana A, B, K-nya bilangan bulat. Nah, kemudian
Kita ambil himpunan bagiannya yaitu T, di mana T ini bilangan bulat himpunan bagian dari S yang bernilai positif gitu. Bilangan bulat yang berbentuk A min BK, kita buat A atau R, di mana R-nya sama dengan A min BK lebih dari 0 atau non negatif juga bisa, dengan ABK-nya sama dengan anggota bilangan bulat ABK bilangan bulat. Nah, berarti kan kita sudah bisa memunculkan R-nya. R-nya sudah ada nih. Nah, langkah selanjutnya Q-nya. Nah, kalau misalnya T-nya bentuknya seperti ini, artinya dia positif. Selain nolnya dia positif, maka maka berlaku sifat keterurutan well ordering property ya. Maka berlaku sifat keterurutan. Artinya ada nilai terkecil di T ini. Katakanlah misalnya nilai terkecilnya misalnya R sama dengan A min B Q misalnya, supaya kita munculkan Q-nya ya. Nah, berarti kan sudah muncul nih, R-nya sudah ada, Q-nya sudah ada. Nah, Q-nya, nah kita tahu bahwa R-nya untuk bentuk A min B Q itu ternyata lebih dari 0. Berarti syarat yang ini sudah terpenuhi ya, R-nya lebih dari 0. R-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua berarti kita harus tunjukkan bahwa R-nya juga kurang dari B. R-nya kurang dari B. Berarti caranya adalah kita gunakan pembuktian kontradiksi ya. Kita berandai-andai nih, andaikan R-nya lebih besar dari B, karena yang diminta adalah lebih kecil dari B. Andaikan R lebih besar dari B. Karena R-nya lebih besar dari B, maka kalau saya tuliskan R lebih besar dari R min B, betul kan? R itu pasti lebih besar dari R dikurangi B, ya kan? Karena B-nya itu bilangan bulat. Kemudian ini akan sama saja dengan kita tahu bahwa R-nya adalah A min B Q, berarti A dikurangi B Q dikurangi B. Ini sama saja dengan A dikurangi B dikali Q min 1 ya. Plus 1 dong. Plus 1. R lebih besar dari R min B sama dengan ini, Artinya R lebih besar dari A min B dikali Q plus 1. Besar dari ini, oke. Dan R-nya ini lebih besar dari B ya. Di mana nih? Di sini ya, lebih besar dari B. Sehingga kita punya di sini yang harus kita lihat adalah R lebih besar dari A min B Q plus 1
Ini ya. Nah, kita punya ini jadinya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya R itu adalah nilai terkecil di T. Sedangkan selain R ternyata ada lagi yang lebih kecil dari R, yaitu A min BQ plus 1. Artinya apa? Kontradiksi, yang satu bilang lebih besar, yang satu masih ada, yang satu bilang paling kecil, yang satu bilang masih ada yang lebih kecil, kan gitu. Kontradiksi. Maka pengandaian salah, haruslah R lebih kecil dari B. Sehingga kita sudah punya dua nih, bahwa R lebih kecil dari B, R kurang dari sama dengan lebih besar dari sama dengan 0, maaf. R lebih besar dari sama dengan 0. Jadi R-nya ini dan syaratnya sudah. Atau untuk memunculkan key-nya bisa saja kita buat tertentu ya. Kita langsung saja tentukan bahwa key-nya itu sama dengan, kita ambil saja dari sini. Berarti key-nya apa nih? Key-nya sama dengan pindah ke kiri ya. Jadi key-nya harus lebih kecil dari, atau bisa begini, atau bisa juga kita tuliskan begini ya. Nah, key-nya nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan A per B. Nah, bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi R-nya bisa ditentukan, R-nya ini dan key-nya ini gitu. Nah, kemudian kita buktikan keunikannya, bahwa dia tunggal, unik itu tunggal ya. Kita untuk menunjukkan unik, kita berandai-andai juga sama. Andaikan ada dua gitu. Andaikan tidak satu, tidak unik, artinya dia lebih dari satu. Andaikan ada R1, R2 dan Q1, Q2. Jadi ada A sama dengan B dikali Q1 plus R1 dan A sama dengan B Q2 tambah R2 itu. Jadi andaikan ada dua Q-nya dan R-nya, maka ini kalau kita kurangkan, ini kalau kita buat gini ya, kita pindah ruaskan dulu jadi A min B Q1 dan ini jadi R2 A min B Q2. Kemudian ini kita kurangkan, R2 kurang R1 gitu ya. Jadi R2 dikurang R1, kita dapatkan apa? B dikali Q1 min Q2 gitu ya. Artinya apa? Artinya berdasarkan definisi keterbagian bahwa B membagi R2 min R1 kan gitu ya. B membagi R2 min R1, di mana R2 min R1 ini bilangan bulat, B bilangan bulat, dan Q juga bilangan Q1 min Q2 juga bilangan bulat. Nah, kalau kita lihat si B-nya, kalau kita lihat si B, R2 atau nilai R itu kan kita tahu bahwa nilai R-nya itu kurang dari B ya. R-nya itu kurang dari B. Berarti kalau kita perhatikan R2 min R1 itu dia akan
lebih kecil dari B juga kan gitu ya. R-nya kurang dari B dan R juga positif. R-nya lebih dari 0, non negatif lah ya. Sehingga bisa kita tentukan kalau misalnya berbeda pun R1 dan R2 ini pasti tetap lebih kecil dari B. Dia bisa positif atau dia negatif. Nah, perbedaannya pun pasti juga akan lebih besar dari negatif B kan gitu. Kalau misalnya ternyata berbeda R2 dengan R1, R2 dikurangi R1 kan pasti nilainya positif. Nah, positifnya pun tidak akan lebih dari sama dengan B, pasti dia kurang dari B. Dan kalaupun negatif, negatifnya pun tidak akan lebih dari negatif B. Jadi negatif B selalu lebih kecil dari R2 min R1. Nah, karena ya kita punya ini dan kita punya ini, kemudian kita tahu bahwa katanya B membagi R2 min R1, sedangkan R2 min R1-nya lebih kecil dari B, maka satu-satunya nilai yang memenuhi hal tersebut adalah bahwa B-nya sama dengan 0. Jadi dari sini, kemudian ini, kemudian dari sini juga kita bisa simpulkan bahwa satu-satunya nilai yang memenuhi adalah bahwa R2 min R1-nya adalah 0 gitu ya. Nah, kalau 0 kan B jelas bisa membagi 0. Jadi ini R2 sama dengan R1. Nah, sehingga ternyata sama nilainya. Kalau nilainya sama, maka berarti R1 dan R2-nya itu sama, berarti R-nya itu memang hanya ada satu gitu, atau disebut unik. Maka R unik. Begitupun dengan Q, kalau misalnya R2 min R1-nya sama dengan 0, berarti kan di sini kita dapatkan 0. Kemudian berarti di sini kan 0 itu bisa terpenuhi kalau salah satu dari ini 0 kan. 0 itu bisa terpenuhi kalau sesuatu dikali sesuatu itu pasti salah satunya 0. Dan kita tahu bahwa B-nya itu tidak sama dengan 0. Ternyata B-nya lebih besar dari 0. Maka pasti ini yang 0 gitu ya. Q1 min Q2-nya yang 0. Artinya kalau Q1 min Q2-nya sama dengan 0, berarti Q1 sama dengan Q2 juga. Artinya Q-nya juga unik juga gitu, atau tunggal. Nah, itu. Jadi dengan algoritma pembagian ini kita bisa pastikan bahwa setiap bilangan bulat gitu ya, setiap bilangan bulat, setiap A anggota Z itu bisa dibuat sebagai A sama dengan BQ plus R berapapun. Tentukan saja A dan B-nya, maka kita akan bisa tentukan Q dan R-nya. Kemudian ini definisi yang lain. Aduh, ini udah terhalang ya, tapi masih terbaca lah. Definisi jika sisa dari N dibagi 2 adalah 0, maka N sama dengan 2K. Sebentar ya, coba saya hapus dulu. Bisa nggak? Nah, bisa ya. Jika sisa dari N dibagi 2 adalah 0, maka N sama dengan 2K gitu kan. Kan seharusnya N N sama dengan 2K. Kalau N dibagi 2 nih, hasilnya K, sisanya sesuatu, tapi ini sisanya 0. Berarti kan begini, maka bisa dituliskan N sama dengan 2K saja. Untuk K anggota bilangan bulat, maka ini disebut genap. N ini disebut genap. Jadi disebut genap itu kalau bilangan tersebut dibagi 2 itu sisanya 0. Kemudian definisi kedua, nah ini yang ganjilnya.
Kalau bilangan tersebut dibagi 2 itu sisanya 1, itu ganjil. Jadi kita punya 2 definisi, ganjil dan genap. Atau kadang juga genap bisa ganjil juga bisa dituliskan sebagai nilai yang lain, yaitu 2K min 1. Yang penting sama-sama sisanya 1 ya. Tapi kalau menurut definisi kita gunakan ini saja gitu. Tapi biasanya untuk membuktikan satu teorema ada juga yang agak sulit menggunakan definisi ganjil yang ini, lebih mudah yang ini ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Yang penting sisa 1. Ganjil itu kalau dibagi 2 itu sisa 1, genap itu kalau dibagi 2 itu sisanya 0. Nah itu contoh, atau perlu contoh bilangan ganjil ya 3, kemudian 4, 5 sorry, ganjil ya, ganjil 3, 5, 7, 1 ganjil bukan. Oke, 1 kalau dibagi 2 berapa? 1 kalau dibagi 2 0, sisanya 1 ya. 1 kalau dibagi 2 0, sisanya 1. Jadi ganjil ya. 1. Kemudian termasuk negatifnya juga, min 1, min 3 dan seterusnya. Kemudian genap contohnya apa nih? 2, 4 itu kan. Kalau dibagi 2 sisanya 0, 6 dan seterusnya. Kalau 0 ganjil apa genap? 0 kalau kita bagi dengan 2 hasilnya berapa? Hasilnya banyak ya. 0 kalau kita dibagi dengan 2 hasilnya banyak. Semua bilangan bulat malah memenuhi ya. Sorry, 0 kalau dibagi 2 ya 0 ya. Kok gitu? 0 kalau dibagi 2 ya 0. Nah, sisanya 0. Saya ulangi ya. 0 itu bisa kita buat sebagai perkalian 2 dikali 0 gitu. 2 dikali 0 dengan sisa 0. Berarti kalau 0 itu dibagi 2 sama dengan 0 dan sisanya 0, maka 0 termasuk genap ya. Dan ini berlaku untuk negatifnya juga, negatif 2, negatif 4 dan seterusnya. Oke. Nah itu keterbagian. Jadi kita sudah mempelajari beberapa definisi dan 3 teorema. Saya pikir cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.